Kuskupan Jakarta dimanapun berada. Saya Johannes Salim, sahabat komunitas Kasih Tuhan Kuskupan Agung Medan. Saya pembicara ketiga dari sahabat KKT Komunitas Kasih Tuhan. Pembicara pertama tanggal 4 September 2022 yang lalu, Pastor Celestinus Menalu. Judulnya adalah menyangkal diri demi kasih kepada sesama. Dan minggu lalu tanggal 11 September, Bapak Niko dengan judul Tuhan yang Maha Pengasih di dalam pelayanan kita di penjara. Judul kami pada tanggal 18 September 2022 adalah senantiasa bersyukur dan setia pada perkara-perkara kecil demi kasih kepada sesama, khususnya kepada mereka yang membutuhkan, dan khususnya orang yang lapar diberikan makan, orang yang haus diberikan minum, dan terutama pelayanan kita kepada orang-orang yang terpenjara. Kita semua anggota komunitas Kasih Tuhan adalah pelayan karena ajakan Injil, karena berkat rahmat Tuhan, karena panggilan kita dipanggil untuk mengikuti Yesus. Dan selalu ada pertanyaan di dalam diri kita, apa yang telah kita lakukan kepada Yesus? Injil sudah mengatakan, yang kamu lakukan kepada orang, mengunjungi orang terpenjara, atau mendengarkan mereka, orang-orang yang sedang berada di dalam pembinaan, di dalam masa pemulihan, kamu melakukan kepada aku. Hari ini judul kita adalah senantiasa bersyukur. Kita mampu melayani hari ini karena rahmat Tuhan. Dan itu pun perlu kita syukuri. Setia pada hal-hal kecil, artinya kita setia di dalam hidup kita sehari-hari. Dengan penuh tanggung jawab kita lakukan. Dan juga dengan penuh pengabdian. Setia pada hal-hal kecil, itu artinya juga kita setia di dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, di dalam tanggung jawab kita sebagai seorang Kristen, sebagai seorang Katolik. Kita diajak untuk tiap minggu untuk ke gereja mengikuti perayaan Ekaristi. Kita diajak untuk berdoa. Kemudian kita diajak untuk membaca kitab suci. Bulan ini adalah bulan kitab suci. Diharapkan semua umat di Indonesia membaca kitab suci. Dan kitab suci menjadi terang di dalam kehidupan. Menjadi pelita di dalam jalan kita. Apa artinya kepada kita? Artinya pada kita bahwa kitab suci, kata-kata kitab suci selalu menuntun kita untuk melayani orang-orang yang terpenjara atau orang-orang kecil yang membutuhkan kita. Kita melayani dengan hati yang ikhlas. Kita mau mendengarkan mereka. Artinya juga bahwa kita ditantang. Setelah membaca kitab suci, merenungkannya, dan muncul doa.
Kemudian muncul niat, apa yang harus kita lakukan? Pertama, bersyukur. Kata-kata kitab suci yang menurut pengalaman saya, yang menuntun saya mampu melayani sesama, antara lain Matius 12:20, batang gelaga yang terkulai tidak diputuskannya, lampu yang berkedip-kedip tidak dipadamkannya. Kata-kata ini adalah kata-kata Yesus. Kita adalah muridnya. Kalau kita mau melayani, kita harus disadari. Kita jangan memutuskan gelaga yang sudah terkulai. Orang-orang yang terpenjara, yang sedang di dalam pemulihan, kita jangan ingat-ingat pelanggaran mereka. Kita tutup pelanggaran mereka. Seperti kata Amsal 10:12. Kasih itu adalah menutup segala pelanggaran. Pelanggaran masa lalu kita tutupi. Dan di situ di dalam benak kita, di dalam pikiran kita dan hati kita, kita muncul empati kepada orang-orang yang terpenjara. Menutupi pelanggaran artinya juga tidak mengorek-ngorek perkara-perkara yang lalu tentang mereka. Dan itu juga akan mengembangkan kasih kita, akan mengembangkan empati kita, dan mengembangkan juga sikap kita. Dan kehadiran kita pada mereka akan mereka rasakan bahwa kita juga adalah pendoa dan juga memberikan mereka semangat. Saudara-saudara komunitas kasih Tuhan, kita anggota komunitas kasih Tuhan diharapkan juga berjalan bersama dengan pengurus dan sahabat komunikasi Tuhan di dalam pelayanan. Artinya saling dukung, saling doa, saling mengerti. Jauhkan pertengkaran, jauhkan kejengkelan, tapi merajut persahabatan di antara pelayan dan merajut persahabatan dengan orang-orang yang tersingkirkan, yang terluputkan seperti orang-orang yang terpenjara. Pikiran, doa, dan tuntunan kitab suci, tuntunan Roh Kudus membuat kita kuat, membuat kita nyaman dan aman bagi orang lain. Dan kehadiran kita akan memberikan kekuatan kasih. Komunitas kasih Tuhan, renungan hari ini senantiasa bersyukur dan setia pada hal-hal kecil. Artinya juga kita senantiasa bersyukur kalau kita bisa mengunjungi. Kita senantiasa bersyukur dan kita senantiasa senang kepada orang-orang kita. Dan tidak ada pertengkaran di sana sini. Dan kita mau melayani dengan hati sukacita, dengan lemah lembut, dan dengan kesabaran. Inilah yang dapat saya sampaikan kepada kita semua. Semoga kita menjadi murid Yesus yang andal. Dan kita menjadi terang untuk banyak orang, khususnya orang-orang terpenjara. Salam KKT dan selamat melayani di dalam pelayanan KKT. Sukses KKT. Terima kasih.